Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanggung penyempurnaan yang berkepanjangan ini. Selanjutnya akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, itu cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan teratai api pemusnahan, ucap Soyan. Bagaimanapun langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari keterampilan penciptaan api ini. Mata Soyan terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Linyan di depan kapal. Dia berkata, "Sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Dou yang saya latih ini masih kekurangan langkah terakhir," ucap Soyan. "Ini masalah kecil. Anda bisa saja bersantai dan berlatih selama tidak terjadi keadaan yang tak terduga. Selain itu masih ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa gundukan saat meninggalkan lubang cacing dan mungkin akan mengganggu Anda," ucap Linyan. Soyan sedikit tersenyum, matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan keterampilan penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan teratai api pemusnahan miliknya. Soyan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian dia akhirnya mengambil keputusan. Sebuah perintah terpancar dari hatinya. Setelah pelepasan perintah ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan yang besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar, namun reaksi perlahan ditekan oleh Glazed Lotus Heart Flame yang bersama-sama mengelilingi api binatang. Soyan tidak peduli bahwa api telah meletus, dan kekuatan besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang bersama-sama. Dengan pengalaman menggabungkan api surgawi sejak saat itu, Soyan tidak tampak sangat repot selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu api yang sedang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Hati Soyan menghela nafas lega saat 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. 3 gumpalan benih api diam-diam menyatu. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan menggabungkan 3 gumpalan biji api ini. Dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 1 hari demi 1 berlalu sementara Soyan fokus menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa itu mendekati ujung lubang cacing. Linyan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang Douki ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan untuk Doukinya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kita akan dapat meninggalkan lubang cacing setelah hari ini. Apakah orang ini belum selesai? Akan ada riak luar angkasa yang kasar saat meninggalkan lubang cacing. Soyan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa, ucap Linyan. Linyan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil.
Perahu berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ujung lubang cacing selama periode waktu ini. Soyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Samar-samar dia melihat cincin cahaya melingkar keperakan. Lin Yan menoleh dan menatap Soyan di kabin. Akhirnya dia mengatupkan giginya dan segera berdiri berjalan menuju Soyan. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayun ke bahu Soyan setelah memasuki kabin. Namun sebelum tangannya mendarat di bahu Soyan, nyala api hijau giok keluar dari tubuh Soyan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam api hijau giok. Dia mempertahankan tubuhnya dengan teknik kelincaan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kelincahan Lin Yan, dia akan kesulitan menghindarinya dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api mengalir ke tubuhnya. "Berhenti!" teriak Soyan. Untungnya teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin, tepat saat api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh, namun suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itu Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Soyan yang telah membuka matanya. Dia tertawa pahit saat dia berkata, "Kamu akhirnya bangun." Soyan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Dia menggosok jari-jarinya dengan lembut dan gumpalan biji api seperti tulang putih pucat diam-diam naik ditarik. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru api pengubah kehidupan. Di masa depan Soyan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Soyan membalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata yang puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. "Wilayah Pil, 3.000 api pembakaran, saya telah tiba," ucap Soyan. Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sebentar sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah kemunculannya, orang bisa melihat gelombang spasial yang pekat. Banyak sosok manusia bergegas keluar dari dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. "Kami akhirnya keluar. Ruang lubang cacing sialan ini benar-benar terlalu membosankan," ucap Lin Yan. Soyan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Pada saat ini ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari lubang cacing. "Apakah tempat ini adalah wilayah Pil?" tanya Soyan. "Tidak, ini hanya di dataran tengah. Itu juga dikenal sebagai wilayah tengah oleh orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah," ucap Lin Yan menjelaskan. "Wilayah tengah?" ucap Soyan. "Hahaha, jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat benua Douki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi-faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lokasi kita berada saat ini adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api Pembakaran. Kedua faksi besar ini adalah penguasa di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi dengan ukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara atau membakar lembah api. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini, ucap Lin Yan. Hati Soyan langsung tergerak saat mendengar Burning Flame atau yang disebut membakar lembah api. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini.
Selain itu, teknik rahasia Skyfire 3 perubahan misterius yang telah menemaninya selama bertahun-tahun juga termaksud dalam faksi ini. Lin Yan kembali menjelaskan, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilium. Kekuatan membakar lembah api dan lembah suara jauh lebih kuat daripada pavilium petir angin. Terutama membakar lembah api. Itu memiliki sejarah ratusan tahun dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hahaha, selain itu, aku akan diam-diam memberitahu bahwa ada api surgawi yang disebut 9 naga api petir dalam lembah api yang membara, ucap Lin Yan. Soyan dengan lembut tersenyum. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa lembah api yang membara memiliki api surgawi yang kuat, tidak mungkin bagi Soyan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki membakar lembah api. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga petir api, para ahli dari membakar lembah api telah menempatkan segel yang sempurna di atasnya. Kemungkinan dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia akhirnya akan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pavilium petir angin. Meskipun tidak mungkin bagi Soyan untuk mengambil 9 naga petir api, Soyan sangat tertarik dengan Skyfire perubahan 3 misterius. Setelah bertahun-tahun mempraktikannya, dia juga secara bertahap memahami beberapa mendalamnya perubahan 3 misterius Skyfire ini. Terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari 1 jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Soyan bisa mendapatkan metode untuk berlatih 2 perubahan lainnya di Skyfire 3 misterius, kekuatan bertarungnya pasti akan melambung. Soyan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan sisa dari Skyfire perubahan 3 misterius. Namun yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan Skyfire 3 misterius. Kecuali itu adalah keadaan yang sangat khusus. Jika lembah api pembakaran ini sama kerasnya dengan pavilium petir angin, kemungkinan besar saya akan menghadapi banyak masalah. Soyan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Seberapa jauh tempat ini dari Pil Region? Ucap Soyan. Jaraknya jauh, namun ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita bisa mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Kota Tianhuang di mana klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota ini memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil, ucap Lin Yan. Benar, kita bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang, ucap Soyan. Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan aku berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang 3 Do Huang. Sekarang kemungkinan dia setidaknya telah mencapai level bintang 7 Do Huang. Saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari, ucap Lin Yan. Soyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya pengumpulan pil. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Soyan tidak menjawabnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douki terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Do Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu melihat Lin Yan naik ke langit. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Soyan menginjak udara kosong dan dia dengan cepat naik ke langit. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Douzong, anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Douzong, ucap orang yang duduk di pecahan batu. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan wilayah Pil.
Hal itu menyebabkan lalu lintas manusia di kota ini jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berbagai ukuran tinggal di dalam kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tianhuang. Tentu saja kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari klan besar. Sebaliknya pemiliknya adalah membakar lembah api. Lembah api yang membara adalah penguasa sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah lembah suara. Namun lembah suara ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat membakar lembah api, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Lembah api pembakaran menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termaksud di antara kota-kota yang ada di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari lembah api terbakar. Hak pengelolaan lubang cacing ini diputuskan oleh lembah api yang membakar. Tentu saja faksi yang mengelolanya adalah bos kota ini. Selama tahun-tahun ini hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan hak pengelolaan untuk waktu yang lama. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh membakar lembah api untuk menjaga mereka tetap terkendali. Dengan kecepatan Soyan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari mereka samar-samar bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini Soyan akan secara singkat mencari pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu ia memperoleh dua jenis api binatang lagi. Soyan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke dalam api pengubah kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Soyan mengangkat kepalanya melihat ke sudut kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur. Dan tanpa sadar tersenyum saat bertanya, "Apakah ini kota Tianhuang yang kamu sebutkan?" ucap Soyan. Lin Yan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Soyan. "Ini adalah wilayah lembah api yang membara. Anda harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius." Meskipun lembah api pembakaran tidak memandang teknik daun mereka sebagai kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik daun mereka, ucap Lin Yan memperingatkan. Soyan tersenyum dan mengangguk, matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada kota besar yang mengintip keluar dari hutan. "Ayo pergi, menurut apa yang Anda katakan, kali ini lubang cacing di kota Tianhuang seharusnya sedang dikendalikan oleh klan Liu. Selain itu saya ingin tahu tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini," ucap Soyan. Soyan dengan lembut tertawa saat rasa ingin tahu melintas di matanya. Saat itu Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 teratas di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu bahkan Soyan memandangnya. Namun Soyan bertanya-tanya berapa level yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko dan bangunan tak berujung di kedua sisi jalan. Kota Tianhuang benar-benar meriah, bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah sudut hitam, ucap Soyan. Ini adalah wilayah tengah dataran tengah. Ini adalah wilayah tengah dataran tengah. Wilayah tengah seluruh benua. Meskipun wilayah sudut hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Ucap Lin Yan. Soyan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan menyelusuri beberapa jalan panjang dan berbelok beberapa kali sebelum sebuah rumah bangsawan yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor itu sangat besar. Selain itu ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Soyan terkejut saat melihat pertahanan istana yang ketat. Dia berkata dengan terkejut, "Mengapa begitu banyak penjaga di siang bolong?" ucap Soyan. "Sepertinya ada sesuatu yang salah. Biasanya klan Liu tidak pernah menempatkan begitu banyak penjaga." "Tunggu sebentar," ucap Lin Yan.
Begitu Lin Yan mengatakan ini, matanya membara sebelum dia menghentikan seorang pria yang buru-buru lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang? Mengapa klan Liu bertingkah seperti itu?" ucap Lin Yan. "Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini klan Liu dan klan Cheng sedang memperebutkan hak pengelolaan lubang cacing. Kedua klan telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlari untuk menonton pertunjukan," ucap orang lewat. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Soyan. Dengan suara lembut dia berbisik, "Saya ingat bahwa seharusnya giliran klan Liu yang memiliki hak pengelolaan lubang cacing tahun ini. Tapi mengapa terjadi perkelahian?" ucap Lin Yan. "Kita akan tahu jika kita menuju ke tengah kota dan melihatnya," ucap Soyan. "Ya, sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti aku, pertarungan seperti itu jarang terjadi." Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Soyan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Sin beralih ke TKP. Di sebelah tengah kota Tianhuang, ada sebuah arena yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Di sini ada platform batu yang terletak di tengah lapangan dan atasnya adalah lubang cacing hitam yang sangat besar. Tempat ini dipenuhi dengan kerumunan manusia yang penasaran untuk menyaksikan konflik antara dua klan, di mana klan Liu yaitu Liu Qing dan klan Cheng. Kedua belah pihak berhadapan satu sama lain. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak tetapi mereka memiliki aura yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu ada sosok cantik yang berdiri di sampingnya. Wanita ini mengenakan pakaian merah, wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga familiar. Dia memiliki nama yang memikat yaitu Liu Fei. Saat itu dia memiliki konflik kecil dengan Soyan di Akademi Dalam. Ada sekelompok besar yang sangat serupa dengan penampilan garang di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Matanya melirik Liu Qing dengan cara yang jahat sebelum dia tertawa aneh. Liu Qing berkata, "Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa maksudmu dengan tindakanmu hari ini?" ucap dari Liu Qing. "Hahaha Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior," ucap dari Chen Yao, kepala klan Cheng. Tiba-tiba ada seseorang tetua dari lembah api pembakaran yang juga berada di sini. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan, "Ini sebenarnya penatua Cihuo dari lembah api yang membara. Bolehkah saya tahu apa alasan Anda ke sini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan saatnya untuk menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing," ucap Liu Qing. "Itu benar, tapi kepala lembah telah memberikan perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke lembah api pembakaran. Kepala lembah sudah berlanjut usia dan dirinya membutuhkan seseorang untuk bisa memperbaiki pil obat. Namun hingga saat ini ia belum menemukan orang yang cocok. Oleh karena itu ia telah mengeluarkan perintah setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Pil Tower. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke lembah api pembakaran, lubang cacing ini akan diberikan kepada Anda. Selain itu haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun, ucap penatua lembah api pembakaran. Seorang alkemis tingkat 6, "Penatua Cihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6, ucap kaget Liu Qing. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda?
Lupakan klan Liu Anda. Bahkan saya yang lama tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada klan Cheng, ucap penatua lembah api iblis pembakaran. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar penatua Chihuo tidak memberikan mereka sedikit pun wajah. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa seorang alkemis tingkat 6 sama dengan kubis? Seorang alkemis pada tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak, bahkan di dalam Pil Tower. Orang tua ini yang tidak akan mati pasti telah disuap oleh klan Cheng, ucap Liu Fei. Liu Qing menoleh menatap dua lelaki tua di belakangnya dan menghela nafas lemah saat dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, sesepuh?" ucap Liu Qing. "Kami juga samar-samar mendengar informasi tentang lembah api pembakaran yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun kami tidak terlalu memperhatikannya tanpa diduga bakal kesini dampaknya. Seseorang pasti telah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 dia. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis peringkat tinggi yang telah maju ke level 6 sejak lama. Kemungkinan sangat sulit untuk menemukan seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi di dalam kota Tianhuang," ucap kedua penatua klan Liu. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara sedemikian rupa. Tinjunya mengepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Lubang cacing terlalu penting bagi klan Liu. Itu adalah sumber pendapatan yang besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai fondasi klan Liu, mereka dapat mempekerjakan orang yang memperluas faksi mereka. Namun jika itu direbut oleh klan Cheng, laju perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Wajah Liu Qing dingin tetapi tidak berdaya walau mendengar ejekan diam-diam dari pihak lain. Namun dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya perlu mempertimbangkan seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat enggan. Dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap. "Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba muncul sosok dua pria tampan di tempat ini dan dia berkata, "Hahaha Liu Qing, itu tidak sepertimu. Apakah Anda akan menyerah begitu saja dengan cara ini?" ucap Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang datang. Dia segera menghela nafas ketika dia berkata dengan senyum yang pahit, "Ah, lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak dapat membantu saya," ucap Liu Qing. Lin Yan tertawa dengan cara yang aneh. Dia berkata, "Saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda," ucap Lin Yan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Yan menoleh dan berteriak di langit. "Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana?" ucap Lin Yan. Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pria muda berjalan di udara. Pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. "Berjalan di udara? Seorang elit Douzong?" ucap kelompok Liu Qing. Hati kelompok Liu Qing merasa merinding saat melihat adegan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Namun ketika terdengar tawa yang akrab yang tidak bisa dia lupakan tiba-tiba terdengar. "Liu Qing, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Apakah kamu tidak apa-apa?" ucap Soyan. Tawa lembut yang akrab menyebabkan tubuh Liu Qing menegang sejenak. Sesaat kemudian dia akhirnya pulih. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakkepercayaan saat dia melihat pemuda yang dikenal itu. Kamu adalah Soyan?" ucap terkejut Liu Qing. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sebuah nama yang telah meninggalkan kesan di hati yang sulit untuk dihilangkan. Jenius sejati dari Akademi Dalam saat itu adalah seorang yang bahkan saudara sepupunya yang dia banggakan tidak dapat dibandingkan. Matanya yang cantik diam-diam mengamati pria muda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajahnya yang agak asing. Saat itu dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Soyan.
Karena dendam inilah Soyan bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya bagaimanapun telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya benar-benar runtuh. Sampai sekarang Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri di arena pertarungan saat itu. Apakah itu benar-benar dia? Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama, ucap Liu Fei. Soyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan kejutan yang tak disengaja. Bintang 7 Do Huang, kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan, ucap Soyan. Liu Qing akhirnya bisa memastikan identitas orang di depannya setelah mendengar nada familiar ini. Sebuah kegembiraan melonjak ke matanya. Matanya juga menyapu Soyan, dia tertawa getir. Sepertinya kamu sudah menembus kelas Douzong kan, ucap Liu Qing. Aku hanya beruntung, ucap Soyan. Aku masih belum bisa menyusulmu. Anda memang layak menjadi orang dengan bakat paling menonjol di Akademi Dalam. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya, ucap Liu Qing. Soyan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum sambil mengangguk kepadanya. Di bawah senyumannya, kemerahan cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat berpaling. Kalian semua tidak menungguku ketika kalian pergi saat itu. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada kalian, ucap Soyan. Lin Yan berkata bahwa kamu telah berhasil membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama. Oleh karena itu kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan kekaisaran Jiama. Sekarang ini mengapa kamu di sini, ucap Liu Qing. Aku harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Jadi saya datang juga mengunjungi Anda, ucap Soyan. Setelah hari ini lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan barang-barang. Serahkan masalah kecil ini padaku, ucap Liu Qing. Liu Fei yang berada di belakang Liu Qing bergumam dan bersuara pelan. Sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola lubang cacing. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai perusak pemandangan, ucap Liu Fei. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ucap Soyan. Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Mari kita kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menyambut Anda dengan benar, apapun yang terjadi, ucap Liu Qing menarik bahu Soyan dan tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika kamu mengikutiku ke kekaisaran Jiama saat itu, ucap Soyan menatap Liu Qing. Ini bukan kekaisaran Jiama, hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat dari sekte Mystiklot. Jika Anda ikut campur, kemungkinan Anda akan berakhir dengan menarik beberapa masalah, ucap Liu Qing. Hahaha Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Soyan. Dia baru saja berjuang keluar dari pavilium petir angin. Bahkan kepala pavilium utara petir angin Feitian tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa itu klan Cheng kecil? Ucap Lin Yan di samping meringguk mulutnya saat dia berkata, jangan dengarkan omong kosong yang ditumbuhkan orang ini. Saya baru saja turun dari gunung petir dan memiliki dendam dengan pavilium petir angin. Namun, itu sudah diselesaikan, ucap Soyan. Baiklah, saya akan mengatakan. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya giliran klan Liu saya untuk mengendalikan lubang cacing tahun ini. Namun lembah api pembakaran telah menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng itu telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5, ucap Liu Qing. Mengapa lembah api pembakaran mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka tidak mungkin mereka tidak memiliki alkemis kan? Ucap Soyan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun dikabarkan bahwa kepala lembah dari lembah api pembakaran ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Ucap Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Soyan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba terlempar ke wajah pria tua berjubah ungu yang tidak jauh darinya saat dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatannya lebih tinggi dari orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola? Tanya Soyan. Liu Qing mengangguk.
Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya ketika dia melihat Soyan. Dia sadar bahwa Soyan juga seorang alkemis. Soyan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum dia berkata, "Senior ini, klan Liu belum mengakui kekalahan. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan lubang cacing," ucap Soyan. "Jika klan Liu belum mengakui kekalahan, silakan undang sang alkemis. Jika alkemis klan Liu lebih kuat dari Grandmaster Xiu, hak pengelolaan lubang cacing ini akan menjadi milik klan Liu," ucap Chen Huo. "Kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Apa yang akan kamu katakan?" ucap Soyan. Hadirnya Soyan telah memberikan sebuah solusi terhadap klan Liu. Namun alkemis dari klan Chen cukup percaya diri menggunakan alkemis tingkat 6. "Hei bocah, dalam hal Doki mungkin saya yang lama bukan tandinganmu. Namun saya harus mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Dalam keterampilan pil obat, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapanku," ucap Zheng Xiu. "Semoga saja itu seperti yang Anda katakan. Namun bolehkah saya tahu bisakah kita bersaing? Haruskah saya memperbaiki pil obat di depan mata Anda?" ucap Soyan. "Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus menyadari pentingnya kekuatan spiritual. Dalam hal ini kita akan bersaing dengan kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan mengizinkan Anda untuk menyerang terlebih dahulu. Selama Anda bisa memaksa saya kembali dengan kekuatan spiritual Anda, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda," ucap Zheng Xiu. "Kalau begitu mari kita lakukan," ucap Soyan. Kekuatan spiritual yang agung dan luas segera mengalir dari tubuh Soyan. Seketika ekspresi penatua Chi Huo yang berwajah tenang berubah drastis saat ini. Di saat yang sama barulah sikap sombong dari Zheng Xiu juga langsung memucat. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak memiliki bentuk atau warna, siapapun akan dapat merasakan tekanan menakutkan. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. "Dia seorang alkemis tingkat 7, ucap terkejut penatua Chi Huo. Orang tua Zheng Xiu ini akan sial kali ini. Dia berani menjadi sangat sombong, ucap penatua Huo. "Seorang alkemis tingkat 7? Bagaimana mungkin?" ucap Zheng Xiu. "Enyah," ucap Soyan. Kata-kata baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung membentuk palu di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu dengan kejam menabrak penghalang spiritual Zheng Xiu. Sementara garis retakan menyebar, penghalang spiritual akhirnya tidak mampu menahan kekuatan spiritual dan berubah menjadi fragmen sebelum meledak. Ekspresi Zheng Xiu sudah pucat semakin pucat. Tubuhnya juga terbang seolah-olah dia telah mengalami pukulan serius. Banyak mata yang menyaksikan bahwa Zheng Xiu terjatuh dengan keras ke tanah. Untuk sesaat tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Orang ini, apakah seorang alkemis tingkat 7? Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu. Dia terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya sesaat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis tingkat ini? Mengapa saya bahkan tidak pernah mendengar berita tentang itu? Ucap pemimpin klan Cheng. Ekspresi Cheng Yao berubah. Pikiran terbang di sekitar hatinya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang yang penting yang melampaui apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tidak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran pun dengan Soyan. Sebelumnya dia merasa terhormat membanggakan diri sebagai seorang alkemis tingkat 6. Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Ucap penatua klan Liu.
Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sepupu klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia secara kebetulan bisa menggunakan wajah Soyan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara lemah, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua sesepuh berpikir bahwa orang lain akan campur tangan?" ucap Liu Qing. Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini, namun mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa kegembiraan besar bagi klan Liu. "Senior, bolehkah saya tahu hasil akhir untuk pertandingan ini?" ucap Soyan. Setelah mendengar kata-kata Soyan, mata penatua lembah api pembakar yang bernama Chi Huo buru-buru menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kekuatan teman muda ini luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hahaha, hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu, ucap penatua Chi Huo. Ekspresi Cheng Yao berubah menjadi sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata penatua Chi Huo. Namun karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat terlepas dari seberapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing, matanya dipenuhi dengan amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasi telah berbalik karena penampilan Soyan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap seorang alkemis tingkat 7. Ini karena dia jelas mengerti betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing ditutupi dengan wajah gembira. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Chi Huo sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, penatua Chi Huo," ucap Liu Qing. Penatua Chi Huo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Soyan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju menangkupkan tangannya. "Bolehkah saya menanyakan nama teman muda ini?" ucap penatua Chi Huo. "Saya si kecil Yan Xio," ucap Soyan. Teman muda Yan Xio sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. "Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang menjadi guru teman muda itu?" ucap penatua Chi Huo. "Guru hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat," ucap Soyan. Melihat bahwa Soyan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, penatua Chi Huo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin seorang penatua dari lembah api pembakaran, tapi dia hanyalah seorang ahli douzong. Dia masih mempertahankan nada sopan kepada seorang alkemis tingkat 7. Mata tetua Chi Huo meluncur ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. "Hahaha Liu Qing, lubang cacing kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liumu selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengirimkan upeti ke membakar lembah api tepat waktu setiap tahun," ucap penatua Chi Huo. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami menyadari bahwa alasan penatua Chi Huo bersikap sopan kepadanya adalah karena Xiaoyan. Karena sudah ada hasil siapa yang akan mengelola lubang cacing, bolehkah saya tahu jika teman Yan Xio punya waktu untuk menemani saya yang lama ke membakar lembah api, ucap penatua Chi Huo. Soyan merenung sejenak ketika dia mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja minatnya berasal dari Skyfire 3 misterius dan yang disebut api surgawi di sana. Meskipun Soyan sedikit banyak mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. "Bolehkah saya tahu mengapa lembah api pembakar mencari alkemis tingkat tinggi?" ucap Soyan. "Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerja sama dari beberapa alkemis tingkat tinggi." Teman muda Yan Xio harap diyakinkan bahwa masalah ini tidak akan sulit. Lembah api pembakar akan sangat menghargai Anda setelah Anda berhasil, ucap penatua Chi Huo. "Kepala lembah dari lembah api terbakar juga seorang alkemis?" tanya Soyan. "Kepala lembah api pembakar bukanlah seorang alkemis.
Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi untuk memurnikan beberapa pil obat. Namun tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia membutuhkan alkemis lain untuk menyewa, ucap Penatua Chihuo. Soyan bergumam dalam hatinya. Sepertinya api surgawi yang dikendalikan oleh kepala lembah dari lembah api pembakar harusnya yaitu api petir 9 naga. Saat ini masih ada periode waktu sampai pengumpulan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke lembah api pembakar mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire 3 misterius, ucap dalam hati Soyan. Karena saya sudah melakukan intervensi, saya secara alami tidak akan mundur, ucap Soyan menerima tawaran. Penatua Chihuo menghela nafas lega saat mendengar ini. Senyum di wajah tuanya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang diselimuti api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Soyan saat dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku yang lama akan menunggu teman muda di atas," ucap Penatua Chihuo. "Soyan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke lembah api pembakar?" tanya Lin Yan. "Aku mendengar cukup banyak alkemis diundang ke lembah api pembakar kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari lembah api terbakar memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi lembah api pembakar, mereka tidak akan menganiaya siapapun," ucap Liu Qing. Soyan tersenyum, dia tidak peduli tentang hadiah seperti apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius. "Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang aku inginkan dan merepotkan Anda," ucap Soyan. "Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Saya bahkan tidak akan mengurutkan kening selama saya bisa melakukannya," ucap Liu Qing menepuk bahu Soyan. "Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama dokter peri kecil di wilayah tengah. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan yang memiliki seorang gadis yang bernama Xinlan di dalamnya," ucap Soyan. "Dokter peri kecil? Saya belum pernah mendengar nama ini. Namun saya akan mengirim seseorang ke wilayah Pil untuk menyelidiki. Adapun gadis yang bernama Xinlan, sepertinya akan sedikit sulit untuk diselidiki. Dari cara saya melihatnya, ini seharusnya bukan nama keluarganya. Ada banyak klan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya dengan hanya nama gadis seperti mencari jarum di tumpukan jerami," ucap Liu Qing. "Klannya tampaknya pernah memasuki kursi tetua menara Pil, namun nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang," ucap Soyan. Oh, ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh Pil Tower bukanlah faksi biasa. Bentar. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali, ucap Liu Qing. Soyan mengangguk. Dia mengobrol dengan 2 lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit mengeluarkan teriakan tajam, Soyan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara ketika dia melihat Soyan bergerak. "Soyan, hati-hati." Soyan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia dengan mantap mendarat di punggung burung besar itu. "Hahaha, apakah teman muda Yan Xiu sudah siap?" ucap Penatua Chihuo. "Ya, Penatua Chihuo, tolong tunjukkan jalannya," ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.